Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kailadi Putri, dan kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai Odoo. Pasti di antara kalian masih ada yang asing gak sih dengan Odoo itu apa? Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu Odoo, lalu apa kelebihan dan kekurangan dari Odoo, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan Odoo. Nah, untuk mengetahui semuanya, mari kita bahas secara bersama-sama. Odoo itu apa sih? Odoo adalah perangkat lunak atau software yang digunakan perusahaan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Odoo ini menyediakan berbagai modul aplikasi yang terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek bisnis seperti manajemen keuangan, persediaan, produksi, penjualan, pemasaran, manufaktur, pembelian, dan lainnya. Odoo dapat digunakan oleh perusahaan kecil, menengah, dan besar untuk mengelola bisnis dengan lebih efisien dan terorganisir. Ada banyak modul yang tersedia di dalam software Odoo, mulai dari modul website, sales, hingga human resource, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu apa sih keuntungan dari Odoo? Beberapa di antaranya, Odoo termasuk user-friendly. Maksudnya adalah mudah digunakan dan dapat diakses dari perangkat manapun seperti desktop, laptop, ataupun perangkat mobile. Lalu, fitur terintegrasi. Mengintegrasikan sebuah sistem yang lebih mudah diakses oleh seluruh departemen sesuai dengan kebutuhan data perusahaan masing-masing. Dan yang ketiga, komunitas pengguna. Adanya komunitas yang saling membantu membuat produk yang lebih baik. Maksudnya adalah para developer akan selalu menganalisis dan memperbaiki bug yang ada, sehingga meminimalisir adanya hal yang tidak diinginkan dari sistem. Di sini juga ada kekurangan dari Odoo. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama itu memerlukan waktu dan sumber daya untuk penguasaan penuh bagi mereka yang baru mengenal Odoo. Maksudnya, seperti untuk memahami Odoo secara mendalam, itu diperlukan waktu yang sangat banyak untuk menguasai penuh bagi pengguna awal. Dan yang kedua, jika tidak dikonfigurasi dengan benar, Odoo dapat mengalami masalah kesulitan dalam menangani volume data yang sangat besar. Adapun cara implementasi Odoo. Yang pertama, menentukan kebutuhan bisnis. Jadi, Odoo akan menyesuaikan dengan bidang bisnis yang ditekuni. Yang kedua, instalasi Odoo. Instalasi ini bisa mengatur database yang diperlukan oleh Odoo. Biasanya disediakan oleh IT perusahaan. Yang ketiga, konfigurasi modul. Odoo memiliki fitur banyak yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir, migrasi data. Odoo menyediakan cara mengimpor data dari sebelumnya sehingga dapat terdata oleh sistem. Baik, mungkin cukup sekian video tentang pengenalan Odoo. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu atau materi yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya juga di next video akan membahas tentang fitur-fitur dan isi lain-lainnya dari Odoo. Maka tunggu saya di video selanjutnya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.